Karena terobsesi pada gadis pujaannya, ia memperbesar satu-satunya foto lalu menempelnya di dinding. Ia juga mendandani manekin berparfum favoritnya, membayangkan seolah gadis itu ada di sisinya. Pria itu menyewa rumah di seberang dan memotretnya diam-diam setiap hari. Meski belasan tahun berlalu dan gadis itu kini sudah dewasa bahkan punya anak, obsesinya tetap tidak berhenti. Setiap hari usai memandangi foto dan memuaskan diri, ia merasa puas. Namun, masa indah itu singkat. Suatu hari, ia melihat wanita itu disiksa suaminya. Pria itu sangat marah. Besoknya, ia ke rumah wanita itu, tapi keduanya tampak normal. Saat suami kerja, si wanita mengantarnya pergi. Pria itu mengira berhalusinasi, tapi saat wanita itu menoleh dan memperlihatkan luka pukul, ia sadar kenyataan. Pria itu rutin mengirim bunga anonim agar si wanita bahagia, namun bunga itu selalu dibuang. Sadar tindakannya sia-sia, ia teringat wanita itu sangat suka ikan gapi. Ia pun membuka toko akuarium tepat di depan rumahnya. Benar saja, wanita itu tertarik datang untuk membeli gapi. Memanfaatkan momen, si pria menawarkan promo pembukaan berupa paket ikan dan pemanas gratis biaya antar serta pasang. Dengan cara ini, ia berhasil masuk ke rumah wanita tersebut. Melihat ikan-ikan itu, sang wanita akhirnya kembali tersenyum. Wanita itu ingin memberi buah, namun saat ia pergi, pria itu menduplikat kunci rumahnya. Ia menyelinap masuk untuk membersihkan akuarium saat rumah kosong. Demi mendengar suaranya, ia menyadap rumah lewat pemantik api. Namun, ia hanya mendengar makian dan ratapan. Esoknya, wanita itu datang membeli pakan ikan. Pria itu memberi kopi hangat yang tidak ditolak, karena itu rasa favoritnya sejak lama. Demi terus bahagia, pria itu lalu nekat. Besoknya, saat si wanita pergi, ia memakai popok dan menyelinap masuk. Ia bersembunyi di kolong ranjang untuk waktu lama. Malamnya, ia terbangun oleh tangisan saat suami wanita itu pulang. Meski marah, ketakutannya menahan dia, hingga hanya bisa diam melihat wanita itu disiksa. Semenit kemudian, suasana hening. Si wanita lalu menyiapkan makan, sementara suaminya yang baru mandi menemukan kartu di atas bunga. Wanita itu dipanggil ke kamar. Gagal menjelaskan asal kartu, ia dipukuli suaminya sementara pria yang bersembunyi ketakutan. Lalu, ia diseret ke kamar mandi dan kepalanya dibenamkan ke air sebagai peringatan. Demi nyawanya, ia memohon ampun. Tengah malam, saat suaminya tidur, pria itu keluar dan menemukan si wanita pingsan di kamar mandi. Ia membawanya ke ruang tamu lalu pergi. Esoknya, wanita itu terbangun dan merasa ada yang menghangatkannya. Bukannya takut, ia justru merasa aman. Dia lebih berharap orang yang mengirim bunga itu ada di sisinya, jadi dia pun masuk ke kamar. Mendengar kakaknya minta tolong, dia menyiapkan tongkat kejut listrik dan ingin mengakhiri penderitaan orang itu. Malam itu, Qian Shun pamit pulang kampung demi ayahnya yang sakit, tapi suaminya malah melukai dan memukulinya dengan kejam. Katanya, kamu makan minum dariku, harusnya aku yang merawat. Saat Qian Shun dipukul hingga giginya copot, Ajing di belakangnya tetap tak berani bertindak. Di rumah, dia bersujud minta maaf di depan foto, lalu nekat menyetrum diri hingga pingsan. Sadar, dia melihat Qian Shun bersiap kabur membawa anaknya. Takut kehilangan, dia mengejar namun gagal. Kembali ke rumah, Ajing teringat masa kecilnya saat dia selalu dilupakan orang sekitarnya. Dia pernah ditinggal ayahnya di mobil suhu 40 derajat, keringat membasahi bajunya, dan dia hampir mati. Dia merasa seperti serangga di bawah batu, hidup tapi tak dipedulikan. Saat SMA, bahkan saat foto kelulusan, tak ada yang sadar dia tertinggal. Katanya, yang absen bisa tambah foto stiker, tapi hingga album dibagikan, fotonya tetap tak ada. Lalu saat kuliah, guru memanggilnya menjawab pertanyaan, dan saat itulah Qian Shun membantunya. Sejak itu, Qian Shun jadi harapan hidupnya. Tapi dia sadar Qian Shun sudah bersama orang lain. Sebagai orang luar, dia hanya bisa mengamati. Kehilangan kedua kalinya dalam 10 tahun menghancurkannya. Sementara itu, Qian Shun pulang dan menemukan alat penyadap. Saat mencoba bicara, suaminya datang dan membawanya pulang. Ketika suaminya hendak memukul, Qian Shun melawan dengan pisau dapur. Namun suaminya justru menggenggam pisau itu hingga Qian Shun ketakutan dan terhempas ke lantai. Saat suaminya mengayunkan pisau, tiba-tiba dia pingsan tersengat listrik kuat. Saat Qian Shun baru saja ingin bertanya, suaminya tiba-tiba bergerak. Tak ingin lagi disiksa, dia pun bangkit hendak mencekik suaminya. Melihat itu, Ajing segera menahan tangannya. Menyesal karena dulu lemah dan menderita, kali ini dia bertekad ingin melakukannya sendiri. Usai mencekik mati pria itu, dia menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya. Sementara itu, Qian Shun mendatangi rumah Ajing. Melihat foto sekolah mereka, dia teringat segalanya. Dia pun berlari ke kantor polisi dan memanggil namanya. Saat dunia melupakan Ajing, Qian Shun memberinya harapan hidup. Dia selalu ingat gadis teman minum kopinya dan aroma parfum jeruknya. Dia ingat ingin memelihara ikan gapi. Senyumnya menyembuhkan Ajie, dan Ajing pun menebusnya dengan caranya sendiri.